Bagaimana strategi menguasai pasar dalam bisnis berdagang ala Rasulullah? Mari kita simak pada video ini. Berdasarkan buku Marketing Muhammad, kunci keberhasilan dalam berdagang terletak pada kemampuan mengendalikan persepsi konsumen. Berikut adalah 3 strategi untuk menguasai pikiran konsumen, beserta contohnya dalam praktik dagang Rasulullah. 1. Segmentasi. Segmentasi adalah metode membagi pasar berdasarkan variabel tertentu seperti geografi, demografi, psikologi, hingga individu. Segmentasi penting agar bisnis dapat terus memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar yang dinamis. Di masa lalu, pedagang menerapkan segmentasi dengan sederhana. Misalnya menjual barang di daerah terdekat atau di wilayah lain yang tidak memproduksi barang tersebut. Mereka juga menilai potensi daerah yang akan mereka kunjungi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum memulai usaha, beliau telah melakukan berbagai perjalanan ke Bahrain di bagian timur semenanjung Arabia. Selama perjalanan, Rasulullah mengajukan pertanyaan tentang penduduk kota, kebiasaan mereka, cara hidup, dan aspek lainnya. Dengan pemahaman mendalam tentang pasar, Rasulullah berhasil masuk ke semua segmen yang ada, yang mencakup berbagai usia, status sosial, dan kebiasaan. 2. Targeting. Tidak mungkin sebuah produk atau jasa dapat menjangkau semua segmen di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan proses pemilihan target atau targeting. Dalam proses ini, pebisnis menyesuaikan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, daya beli, dan keterbatasan yang ada. Pemilihan Madinah sebagai tempat hijrah Muhammad adalah contoh targeting yang diperhitungkan dengan cermat, karena letak geografisnya menawarkan perlindungan militer yang alami. Selain itu, Jazirah Arabia merupakan kawasan yang sangat mendukung untuk aktivitas perdagangan. 3. Positioning. Positioning adalah cara menempatkan produk di benak konsumen secara luas. Dengan kata lain, positioning adalah bagaimana kita ingin pelanggan mengingat produk atau layanan yang kita tawarkan. Contohnya, banyak orang menyebut pasta gigi sebagai odol. Meskipun odol sebenarnya adalah sebuah merek pasta gigi. Pada masa Rasulullah, positioning bukanlah terkait produk, karena penggunaan merek belum lazim. Sebaliknya, positioning lebih fokus pada pembentukan personal branding Rasulullah. Di kalangan pedagang dan pengusaha saat itu, Rasulullah sangat dihormati dan disegani karena kejujurannya dan keadilannya. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya telah terbina sejak muda, dan ini dikenal luas oleh para investor kaya di Mekah. Nah, itu tadi strategi menguasai pasar dalam bisnis berdagang ala Rasulullah. Semoga bermanfaat.